Pemerintah Indonesia melarang warga negara asing atau WNA yang pernah tinggal atau berkunjung dari Afrika Selatan masuk ke Indonesia sementara waktu. Larangan ini berlaku mulai Senin 29 November 2021. Beberapa hari sejak dunia digemparkan dengan kemunculan varian baru COVID-19 Omicron yang ditemukan pertama kali di Afrika Selatan. Informasi ini disampaikan dalam surat edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ditetapkan pada Sabtu 27 November 2021. Indonesia menangguhkan sementara pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas bagi warga negara Afrika Selatan dan beberapa negara lain. Namun, aturan ini tidak berlaku bagi WNA yang mengikuti pertemuan G20 pada 2022 mendatang. Pemerintah mengumumkan kebijakan sebagai berikut. Pertama, pelarangan masuk untuk WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari terakhir ke negara-negara berikut: Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan Hong Kong. Kebijakan ini akan segera diberlakukan dalam waktu 1 kali 24 jam. Selain Indonesia, setidaknya ada 8 negara yang lebih dulu memberlakukan larangan terhadap kunjungan dari ke Afrika Selatan, yakni Inggris, Israel, Australia, Amerika Serikat, Brazil, Singapura, Thailand, dan Kuwait. Varian Omicron menjadi perhatian para peneliti dunia mengingat kemampuannya yang jago bermutasi. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memasukkan varian ini sebagai varian of concern atau VOC. VOC menjadi perhatian lantaran memiliki tingkat penularan cukup tinggi, virulensi yang tinggi, dan menurunkan efektivitas diagnostik serta vaksin. Tim Liputan, Berita 1. Pintu tertutup untuk WNA. Itulah Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya, kita telah terhubung dengan Ede Darmawan, Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI. Pak Ede, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Nastiti. Pak Ede, kita apresiasi bahwa pemerintah sudah gerak cepat untuk menutup pintu bagi WNA yang dari atau ke Afrika Selatan termasuk Hong Kong. Anda melihat ini langkah pemerintah sudah tepatkah? Sebagai langkah antisipasi untuk menangkal dan mencegah berbagai masuknya penyakit termasuk COVID varian baru ini, saya kira ini adalah langkah yang tepat ya. Pemerintah melakukan upaya mencegah dari awal, walaupun pada dasarnya kewaspadaan ini oleh WHO masih terus dipantau, karena memang sejauh ini kan baru kasusnya di Afrika Selatan. Tapi langkah pemerintah ini harus diapresiasi dan mungkin barangkali yang kita tunggu adalah bagaimana implementasinya di lapangan supaya betul-betul itu terjadi dan efektif. Ini memang betul merupakan antisipasi, tapi kan kita juga tahu bahwa di negara-negara Eropa itu sebagian besar di sana juga sudah pada lockdown begitu negaranya. Apakah kemudian langkah selanjutnya adalah menambah daftar negara-negara yang harus kita tutup dulu nih pintunya dari WNA atau WNI yang 14 hari terakhir kemudian nantinya akan melewati negara-negara itu? Nah, itu adalah tahap implementasi lebih lanjut yang barangkali pemerintah tidak cukup hanya dengan menerbitkan satu peraturan dari Kementerian Hukum dan imigrasi melarang dari negara Afrika Selatan dan sekitarnya, tapi juga berbagai warga negara asing yang tercatat pernah melewati negara itu dalam 40 hari terakhir. Kemudian juga pada negara-negara yang saat ini lockdown di Eropa itu harus diberikan kewaspadaan, artinya mereka sendiri menutup dan tidak bolehkan, berarti kita pun pada posisi seharusnya mengikuti apa yang dilakukan. Dan ini adalah sebuah dinamisasi dalam pergaulan internasional yang barangkali juga semua negara memahami bahwa hal itu dalam kerangka pencegahan pandemi supaya tidak terus berlanjut. Betul. Dan bahkan Pak Luhut kemarin juga mengatakan bahwa negara-negara yang paling besar kemungkinannya itu sudah risikonya paling besar, di situ ada Belanda, ada Jerman, kemudian juga Hong Kong sudah ditutup, kemudian Australia juga. Itu apakah kemudian nanti IAKMI akan menyarankan untuk ya secepatnya juga kita tutup Indonesia dari negara-negara itu? Nah, ini ada persoalan karena kan dalam
surat itu juga dikatakan ada ketentuan terutama bagi warga negara asing yang mengikuti pertemuan presidensi G20. Yeah. Nah ini artinya sebenarnya tidak cukup dengan hanya mengatakan menutup, tetapi di sisi lain ketika ada izin seperti itu maka seleksinya harus benar-benar ketat dan countermeasure atau pencegahan ketika sudah masuk ke Indonesia juga harus ditegakkan. Jadi proses itu berlanjut bukan sekedar di perbatasan di imigrasi, tapi juga ketika sudah masuk khususnya yang pengecualian tadi. Dan sisi lain, warga negara Indonesia juga di luar harus waspada seperti itu, supaya yang pertama adalah kalau bisa tetap sehat dan tinggal dulu di sana, tidak perlu masuk dulu mengingat pandemi seperti ini. Yang kedua, ketika masuk pastikan dalam keadaan sehat dan tidak membawa virus yang barangkali bisa jadi belum terdeteksi. Ya. Ya, bahkan epidemiolog dunia juga mengakui bahwa setidaknya kita butuh waktu 1 minggu lagi untuk mengetahui seberapa besar atau seberapa parah tingkat penularan dari varian baru Omikron ini. Ya. Kemudian Pak Ede, ya itulah karena ada kebijakan-kebijakan yang kemudian bersifat diskresi. Sekarang ditutup dari negara-negara yang tadi sudah disebutkan, tapi khusus untuk tidak berlaku bagi WNA yang akan mengikuti pertemuan G20 nanti. Itu merupakan mungkin perlakuan khusus atau PR besar sebenarnya untuk kemudian membuat filter-filter baru. Apa yang Anda kritisi dari hal itu? Kalau kita lihat pertama kepada tanggal 26 WHO itu menerbitkan sebuah pengumuman yang pada dasarnya yang pertama adalah ada dugaan transmisinya lebih cepat, kemudian keganasan dan virulensi juga lebih tinggi, lalu kemampuan menghindari deteksi ini yang dikhawatirkan, lalu yang keempat adalah kekhawatiran vaksin menjadi tidak efektif. Tapi pada tanggal 28 kemarin, artinya dikeluarkan tadi malam, itu dikatakan bahwa semua itu masih membutuhkan proses. Jadi dari Technical Advisory Group on Virus Evolution itu dikatakan memang masih membutuhkan sebuah studi yang terus-menerus. Tetapi setiap negara diminta untuk memiliki kewaspadaan. Yang pertama adalah meningkatkan surveillance-nya. Yang kedua adalah melakukan genome sequencing yang menyeluruh sehingga semua varian itu bisa dideteksi dengan baik. Yang ketiga diminta melaporkan kepada WHO supaya bisa berkoordinasi di tingkat internasional. Terkait genome sequencing sendiri, Pak Ede, Anda sendiri yakin bahwa seperti pemerintah sampaikan bahwa belum ada virus varian baru ini yang masuk ke Indonesia? Anda yakin? Padahal atau kalau kita melihat genome sequencing di Indonesia ini kan sangat kecil, 0,2 dari total jumlah kasus begitu. Anda yakin virus baru ini belum masuk atau varian virus baru ini belum masuk ke Indonesia? Ini yang kita khawatirkan, mengingat begitu banyaknya perbatasan Indonesia kan bukan satu titik Soekarno-Hatta saja, tapi ada daerah-daerah perbatasan yang justru barangkali lewat darat kita sangat boleh jadi tidak terdeteksi. Ini yang barangkali mesti diwaspadai, karena kan kita punya perbatasan darat itu ada di Malaysia kan gitu ya, di Kalimantan, kemudian di beberapa tempat lain yang barangkali harus diwaspadai, terutama juga dari perbatasan laut yang mungkin ketatannya rada beda dengan di Soekarno-Hatta atau di bandara. Ya, apakah juga Anda meyakini bahwa vaksin apapun mereknya itu sampai sekarang masih kompromis dengan varian-varian baru, bukan hanya Omikron saja, tapi kemungkinan nanti varian baru yang masih akan terus muncul? Vaksin ini pada dasarnya kan disiapkan untuk virus SARS-CoV-2 tipe awal ya, artinya boleh dibilang itu tipe induknya gitu. Sehingga kalau bilang efektivitas masih bisa jadi untuk menangkal dan mengurangi risiko itu harus dilakukan vaksinasi dan secepatnya. Jadi catatan WHO pada akhirnya yang countermeasure atau pencegahan yang harus dilakukan yaitu adalah kembali kepada pesan awal, yaitu yang pertama yang paling efektif adalah menjaga jarak, kemudian tangan harus selalu bersih dengan cuci tangan dan hand sanitizer, lalu memakai masker dengan benar dan masker juga harus masker yang standar, kemudian menghindari kerumunan, dan terakhir adalah segera melakukan vaksinasi baik dosis 1 maupun dosis 2. Nah, kenyataan yang kita hadapi adalah negara Afrika Selatan dan negara sekitarnya itu adalah negara-negara yang satu sisi tingkat penularannya masih tinggi, tapi sisi lain vaksinasinya masih rendah. Nah ini yang barangkali harus diterapkan.
Sehingga vaksinasi ini harus selalu mendapatkan prioritas dan secepatnya bisa membangun herd immunity. Artinya target kita ingin mencapai 70% penduduk divaksin, itu harus di dosis 2 ya, bukan dosis pertama tapi dosis 2. Ya, jangankan kalau bicara Afrika atau negara-negara yang tidak maju, itu vaksin yang pertama saja belum semuanya, belum separuhnya bahkan dari populasi penduduk, apalagi vaksin kedua begitu. Apakah ini juga menjadi catatan penting untuk pemerintah Indonesia juga untuk melakukan booster vaksin yang 3? Catatannya sebenarnya bukan mendorong booster vaksin ketiga ya, tetapi lebih ke arah bagaimana vaksin dosis 2 ini segera merata. Ini yang baru catatan. Karena kalau setelah vaksin 1 dan 2 terpenuhi, harapannya kita bisa melihat penurunan kasus dan tidak ada lagi infeksi baru. Yang kita khawatirkan adalah ketika vaksin ini belum merata, masih banyak yang bolong dan itu bisa dikenai. Kalau booster kan untuk yang sudah kena vaksin 2 ya, yang sudah lengkap kemudian kita tambahkan. Nah, prioritas itu utama bukan di booster, tapi segera menyelesaikan vaksin dosis 1 dan dosis 2 secepatnya. Ya, kalau bicara pencegahan, Pak Ede, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia jika nantinya Omikron benar-benar ditemukan di Indonesia? Nah, kita sudah pernah efektif menggunakan PPKM. Di PPKM, kalau besok Nataru itu adalah level 3, barangkali kita bisa mempercepat proses itu, karena ini posisinya amplifying ya, dipercepat dengan hadirnya Omikron, sehingga PPKM itu bisa jadi dipercepat. Tidak harus menunggu pada tanggal nanti di akhir bulan Desember sampai awal tahun baru, tetapi prosesnya bisa dipercepat untuk kewaspadaan umum. Bisa jadi misalnya beberapa daerah yang saat ini di perbatasan itu prosesnya dipercepat, dengan demikian kewaspadaan akan muncul lagi dan masyarakat akan terbiasa lagi untuk melakukan proses 3M dalam rangka mencegah penularan COVID. Vaksin dipercepat, tapi juga 5M atau PPKM ditingkatkan lagi. Tapi untuk Nataru, Anda masih yakin ini Nataru PPKM 3 cukup dengan PPKM level 3? Nah, ini barangkali kita lihat proses perkembangannya. Ini kan baru kebijakan yang dikeluarkan kira-kira 2-3 pekan lalu ya. Kalau memang nanti prosesnya ternyata terjadi peningkatan yang signifikan, sebaiknya memang bisa naik ke level 1 lagi. Dengan demikian terjadi kewaspadaan umum dan semua orang waspada. Lebih baik kita mencegah dari awal, berkorban sedikit dibandingkan nanti kita lengah malah korbannya jauh lebih banyak. Ini kan yang terjadi di masyarakat saat ini, kalau kita lihat di Jakarta saja, misalnya Pak Ede, kita sama-sama tinggal di Jakarta, ini kan masyarakat sepertinya masih terlena dengan PPKM yang semakin dilonggarkan dari kemarin-kemarin, dan sepertinya tidak aware, tidak terlalu menyadari bahwa Omikron ini sebenarnya 500 kali lebih penularannya lebih tinggi dibanding varian yang sebelumnya begitu. Sebenarnya apa yang harus dilakukan? Kita kan nggak mungkin lagi melakukan sosialisasi seperti di awal pandemi, bukan? Ya, sebenarnya masyarakat itu baru sadar terjadinya peningkatan PPKM ketika jalan-jalan ditutup lagi gitu ya. Ketika tidak ada, mereka tidak merasakan apa-apa. Jadi memang informasi tidak cukup di dunia maya atau di dunia elektronik ya, tapi harus memang di lapangan. Disinilah baru masyarakat sadar, oh ternyata tidak boleh, kemudian mereka sadar lagi. Dan memang kita sangat mengharapkan masyarakat bisa sadar. Beberapa kota masih bagus ya. Beberapa pekan ini saya melakukan kunjungan, beberapa kota malah kalau katakanlah mereka melakukan aktivitas ibadah, mereka tetap disiplin dengan masker yang baik, walaupun memang distancingnya berkurang gitu ya, tidak lagi 1 meter, ini yang barangkali catatan. Nah, ketika nanti PPKM-nya meningkat, seharusnya memang ini kita mesti bersiap kembali gitu ya. Di samping pemerintah harus siap-siap menguatkan penjagaan di perbatasan ya, supaya itu tidak masuk. Gitu. Kalau bicara time frame-nya, kapan harus dilakukan? Kalau yang 8 negara tadi kan per hari ini sudah ditutup. Ya. Nah, ini bicara time frame, memang pemerintah pada akhirnya harus day to day ya, melihat perkembangan dengan baik ya. Melakukan satu surveillance yang bagus di seluruh perbatasan kita, di seluruh pintu masuk. Tapi di sisi lain juga harus memantau di tingkat internasional dan memperhatikan rekomendasi WHO, sehingga kita tidak ketinggalan kereta gitu, dan tidak boleh lagi ada proses ataupun sebuah gesture yang abai gitu, seperti dulu di awal tahun 2020, itu sesuatu yang tidak boleh lagi terjadi. Ya, kita sama-sama nggak mau satu hari ada peningkatan 15.000 kasus, itu luar biasa. Pak Ede, sebagus apapun program pemerintah, seketat apapun
tameng dari pemerintah untuk membatasi Indonesia dari kedatangan keluar masuk warga negara asing, terutama dari benua Afrika. Tapi kalau masyarakatnya abai, itu hanya jadi semacam bumerang saja begitu. Kita lanjutkan dialog di segmen berikutnya, PED, khususnya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk bersama-sama mencegah diri dari penularan yang lebih masif. Kita kembali usai jeda. Dunia, WHO memasukkan virus corona varian B11529 atau Omicron ke dalam varian of concern atau VOC. Varian of concern atau VOC adalah varian virus corona yang menyebabkan peningkatan penularan dan angka kematian akibat COVID-19. Bahkan varian yang masuk dalam kategori ini juga disebut memiliki kemampuan dalam mempengaruhi efektivitas vaksin. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ya, kita lanjutkan dialog. Pak Ede, bahkan epidemiolog menyebut varian baru Omicron ini 500% lebih menular dibanding varian-varian sebelumnya. Dari kacamata kesehatan masyarakat, Pak Ede, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat di luar 5M? Yang bisa di luar masyarakat UMM, yang pertama adalah masyarakat mohon bisa segera mendapatkan vaksinasi. Jadi ini tantangan memang, pemerintah juga harus menyiapkan dan masyarakat harus segera melakukan vaksinasi lengkap. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada masyarakat siapapun, baik itu yang sudah terinfeksi maupun yang belum, ini juga kewaspadaan harus ditingkatkan dengan mengontrol penyakit-penyakit yang sifatnya komorbid terhadap COVID, terutama penyakit degeneratif seperti darah tinggi, gula darah, diabetes, dan kemudian ginjal ya. Ini karena akan merepotkan situasinya. Nah, selain tadi 5M harus diterapkan, kemudian vaksin juga berikutnya adalah kewaspadaan terhadap orang asing, jadi bukan mencurigai ya, yang barangkali kita harus lihat kalau ada orang, mohon 5M ini diterapkan, dan kemudian karena ini liburan atau Natal, Hari Raya gitu, kemudian kita berakap-akap yang berlebihan sehingga mengakibatkan terjadi penularan. Ya, lalu kemudian pertanyaan terbesarnya adalah apakah perlindungan dari vaksin COVID-19, di mana hampir sekarang kalau di dunia, kalau kita bicara global, itu sudah 8 miliar dosis sendiri. Dan orang-orang yang sudah mendapatkan vaksin kemudian juga terinfeksi COVID-19. Bagaimana menjawab pertanyaan itu? Ini sekaligus juga menjawab, sekaligus juga bagi mereka yang sampai sekarang juga masih ada aja, bahkan di Jakarta sendiri masih aja ada warga yang enggan untuk mendapatkan vaksin. Bagaimana menjawab pertanyaan itu, Pak Ede? Yang kita khawatirkan adalah yang pertama, pada mereka yang belum divaksin itu satu, lebih mudah tertular, yang kedua tingkat keparahannya, karena tubuh kita belum mengenal sama sekali antigen yang masuk dan belum terbentuk antibodi sama sekali. Dengan divaksin,
setidaknya selain lebih sulit untuk terkena atau lebih tertahan gitu penyakitnya dan kita lebih kebal, yang berikutnya adalah tingkat keparahannya bisa lebih ringan karena kita sudah memiliki antibodi untuk melawan virus itu. Dengan demikian maka vaksin walau bagaimanapun lebih efektif dibandingkan sama sekali tidak divaksin. Yang mesti diingat juga adalah kalau kita tertular COVID, mungkin Bapak Ibu, teman-teman pada posisi yang kondisi tubuhnya bagus, tetapi begitu orang-orang yang kita cintai, apakah istri kita, suami kita, saudara atau orang tua kita, tertular oleh karena kita juga, jadi kita pada posisi mentransfer penyakit itu kepada orang-orang yang kita cintai, dan itu harus lebih diwaspadai karena mereka bisa jadi tidak sekuat kita. Ya, Pak Ede, sebenarnya apa sih Pak catatan dari IAKMI terkait vaksin ini terutama di daerah 3T? Vaksin ini catatannya adalah harus secepatnya dilakukan, kemudian pemerataannya itu jangan lagi menggunakan, kalau Prof. Chandra Yoga, guru saya mengatakan pesta, kalau hura-hura ya, kalau saya mengatakannya pesta. Tapi lebih ke arah bagaimana memberdayakan pelayanan yang ada di 3T itu, supaya bisa segera melakukan vaksinasi dan cepat masyarakat bisa menjangkaunya. Jadi bukan dengan survei baru, tetapi pergunakanlah yang ada, apakah puskesmas, puskesmas pembantu, ataupun Polindes, dengan demikian sudah tahu dan bisa cepat dilakukan vaksinasi. Anda melihat percepatan itu sudah mulai dilakukan, Pak Ede? Percepatannya sebenarnya boleh dibilang relatif stabil ya, perkembangannya itu 1 sampai 1,2 juta gitu kan ya perkembangannya ini, yang barangkali sebenarnya kita menginginkan kita bisa terjadi percepatan yang dalam waktu, harapannya tadinya akhir tahun ini bisa selesai semua vaksinasi itu. Baik, mendorong untuk vaksin bagi anak-anak juga kah IAKMI? YAKMI mendorong vaksinasi untuk seluruh kelompok umur karena pada dasarnya juga kekhawatiran selalu ketika ada varian baru adalah apakah ini lebih virulens, lebih menular, lebih cepat, dan juga bisa mengenai kepada kelompok-kelompok yang sebelumnya misalnya lebih kebal seperti pada anak-anak. Karena itulah YAKMI mendorong vaksinasi itu, selain tentu saja vaksinasi yang rutin yang diperuntukkan bagi anak-anak Indonesia selama ini. Baik. Sebelum anak-anaknya divaksin, mungkin lebih baik orang tuanya atau mereka yang punya anak kecil di sekitar mereka tinggal itu melengkapi vaksinnya dulu, begitu kira-kira ya. Pak Ede, untuk itu catatan. Ya, untuk catatan pertama ya. Baik, apa kemudian langkah antisipatif yang paling efektif untuk dilakukan, mengingat ya ini sudah bulan Desember dan orang-orang sudah pada booking tiket pesawat untuk tamasya. Ya. Nah, ini catatannya adalah kalau terpaksa itu perjalanan dilakukan, pastikan dari sekarang kondisi tubuh kita dalam keadaan sehat. Bagi yang usianya sudah 50 tahun, komorbidnya dalam keadaan terkontrol. Jadi dari sekarang sudah melakukan pemeriksaan kesehatan kepada dokter-dokter atau pelayanan kesehatan lainnya. Yang berikutnya adalah pastikan juga ketika melakukan perjalanan, protokol kesehatan dalam perjalanan itu betul-betul ditegakkan, mengingat semua airline hampir sekarang itu kan tidak ada lagi pembatasan. Ya. Justru menggunakan masker yang baik, bila perlu double masker sehingga kita dalam keadaan yang aman. Baik, mungkin terakhir dan dari pandangan IAKMI bahwa kemarin di jumpa pers Pak Luhut mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu panik. Panik dalam artian in a bad way mungkin itu tidak perlu, tapi panik dalam artian meningkatkan kewaspadaan itu kan sebenarnya justru diperlukan, Pak Ede. Gimana menurut Anda? Yang diperlukan adalah selalu bersegera dan bersiap ya menghadapi berbagai kemungkinan buruk. Dengan yang pertama adalah meningkatkan kondisi kesehatan kita, memperbaiki pola hidup bersih dan sehat kita, kemudian mengingatkan seluruh anggota keluarga dan juga para tetangga karena mereka lah yang paling dekat, yang dalam konteks COVID justru orang dekat itulah yang bisa menularkan kepada kita. Baik, terkait karantina 14 hari untuk yang dari mereka dari atau melalui transit melalui Afrika, atau 7 hari itu menurut Anda udah yang langkah atau gold standard untuk perlakuan di pandemi? Sebaiknya dalam pandemi menyesuaikan dengan lamanya masa inkubasi, yaitu 14 hari. Jadi sebenarnya tidak ada pilihan untuk 7 hari karena seharusnya sebuah di 14 hari saja. Dengan demikian lebih tegak posisinya dan sesuai dengan masa inkubasi virus COVID. Sebaiknya tidak ada karantina yang 7 hari ya, dari negara manapun ya. Untuk saat ini, untuk kewaspadaan, barangkali kita bisa tegakkan
dilaksanakan semuanya di 14 hari sampai benar-benar situasinya itu terkendali dan virus itu setelah dilakukan studi ternyata tidak separah yang diduga dari awal. Ya. Bahkan di Australia kemarin masa inkubasi diketahui setelah terdeteksi setelah 10 hari. Sebenarnya itu juga rambu-rambu juga karena jangan sampai penanganan atau langkah-langkah antisipatif yang dilakukan oleh pemerintah ini kalah cepat dengan virus. Pak Ede, ini kasus lain sebenarnya di Indonesia kan saat ini juga demam berdarah sedang marak juga, apalagi kita masih menghadapi musim hujan yang tinggi sampai Februari nanti. Apa seharusnya yang dilakukan oleh, lagi-lagi antisipasinya seperti apa sebenarnya supaya kita fokusnya ke Omikron, tapi sebenarnya unsur-unsur lain yang terkait dengan demam berdarah jadi terabaikan gitu? Jadi pada dasarnya ada dua hal yang dilakukan melawan pandemi. Yang pertama adalah menguatkan masyarakat supaya terbiasa untuk melaksanakan hidup sehat, baik itu untuk penyakit COVID maupun untuk penyakit DBD dan berbagai penyakit komorbid lainnya. Itu bagi masyarakat. Yang kedua adalah menguatkan sistem pelayanan kesehatan kita agar bisa tanggap. Yang pertama melakukan deteksi kasusnya secepatnya. Yang kedua adalah mengantisipasi kalau terjadi lonjakan kasus bisa memberikan pelayanan yang sebaiknya sehingga bisa dirawat dengan baik dan angka kematian jauh berkurang. Baik, Pak Ede Darmawan, Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI. Terima kasih telah bersama kami pagi ini, Pak. Sehat-sehat selalu. Terima kasih, selamat pagi. Pemirsa, Omikron sebenarnya sekaligus menjadi pengingat terkuat kita bahwa pandemi belum selesai. Kita, Good Morning Jakarta juga masih akan kembali, kita belum selesai, tetaplah bersama kami.